Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada saya sehingga bisa menyampaikan atau membuat video seperti ini, dan mudah-mudahan sampai kepada yang menonton diberikan kesehatan jasmani, rohani. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Romansyah, alamat Desa Bukit Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis, mahasiswa dari STI Al-Ma'arif Ciamis, program studi PGMI semester 2. Di sini saya akan mencoba membawakan tema tentang pendidikan, yang mana dalam hadis diriwayatkan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dijelaskan dalam hadis ini, hukumnya wajib bagi setiap muslim, setiap kalangan, baik itu mulai dari anak-anak pada saat dewasa, pada saat remaja, pada saat dewasa, dan sampai kepada lansia, itu tetap hukumnya wajib di agama Islam. Dalam hadis ini dijelaskan seperti itu. Dan pula kepada orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Ada juga hadis yang menjelaskan pendidikan yang utama bagi anak-anaknya dari orang tua, yaitu hadis dari riwayat Al-Hakim yang bunyinya manahala walida walada minna li abdola min adabin hasan, yang artinya tiada suatu pemberian yang utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi untuk orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, karena pendidikan diawali dari orang tua, keluarga, dan juga pendidikan akan menentukan masa depan dari anak tersebut akan seperti apa, akan menjadi apa. Itu diawali dari pendidikan orang tua yang baik. Lingkungan keluarga menjadi lingkungan yang utama yang akan mempengaruhi pendidikan seorang anak. Jadi pendidikan merupakan suatu kado terindah dari orang tua kepada anak-anaknya. Selain lingkungan keluarga juga ada yang lebih juga dari keluarga, yaitu sekolah akan mempengaruhi, terus lingkungan masyarakat. Tetapi lingkungan keluarga lah yang paling utama dalam pendidikan seorang anak. Bagi seorang yang akan menuntut ilmu juga akan dimudahkan jalan menuju surga. Itu ada dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menuntut ilmu, suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk ke surga. Itu riwayat
hadis Muslim. Jadi bila seseorang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mencari pendidikan, akan diberikan jalan kemudahan dari Allah langsung. Dan juga bila seseorang meninggal akan berpergian mencari ilmu ataupun menuntut ilmu, misalnya ada seseorang dari rumahnya naik motor untuk ke kampus dan amit-amit nauzubillahi min dzalik di jalan terjadilah musibah, kecelakaan sampai meninggal dunia, itu Allah akan menjamin surga baginya. Karena meninggal dalam akan menuntut ilmu saja itu sudah dikatakan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Orang-orang yang berpendidikan, orang yang berilmu tidak akan merugi hidupnya di akhirat maupun masih pada saat di alam dunia. Karena kalau kita sudah meninggal, ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya kepada kita pada saat kita sudah meninggal. Jadi bisa dikatakan menjadikan amal jariah akan terus saja mengalir pada kita setelah kita meninggal dunia. Sebelum berbicara, biasanya orang-orang akan mencari ilmu. Tetapi terkadang di Indonesia ini banyak sekali orang yang sok tahu lah atau apalah. Sebelum mencari ilmu, dia sudah berbicara waktu apa, tetapi dia tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Hal ini ada pada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari yang bunyinya al ilmu qabla qabli wal amal, yang artinya sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas, sebaiknya mencari ilmu terlebih dahulu. Jadi berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, beraktivitas. Dalam hadis ini menjelaskan bila seseorang akan beraktivitas, akan beramal, akan berbicara, tapi tidak mencari ilmunya terlebih dahulu, jadi seakan dia sok tahu, padahal dalam hatinya atau pikirannya dia itu belum mengetahui hal yang dibicarakannya. Itu akan membuat dia tersesat sendiri, dan juga yang mendengarkannya bila dia percaya itu akan menjadi tersesat. Terus yang tersesatnya berbicara kepada yang lain berbicara kepada yang lain, dan terus-terusnya itu akan menjadikan dosa jariah terus-terusan, karena itu belum dipelajari terlebih dahulu oleh orang tersebut. Dalam akan mencari ilmu, sebaiknya kita itu berdoa, dan jangan lupa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena agar kita dimudahkan mencari ilmunya ataupun dilancarkan saat akan menjalani ujian ataupun apa, sebaiknya itu berdoa terlebih dahulu. Hadis ini ada menjelaskan dari dalil potongan surat At-Toha ayat 114, wa qala rabbi ridni ilma, dan katakanlah
Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dalam ayat ini menjelaskan untuk menjadi orang yang berilmu tidak cukup belajar terus sana kemari tetapi tidak berdoa, maka itu akan percuma. Jadi ilmunya itu tidak akan berkala atau tidak menerap kepada otak kita atau apa. Jadi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon agar dilancarkan, dipermudah menuntut ilmunya. Setelah kita berdoa, memohon dipermudah kelancaran untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menuntut ilmu atau ikhtiarnya. Karena banyak sekali orang-orang yang malu. Dia tidak tahu ilmu tersebut, tetapi malu menanyakannya. Dalam arti ini, kita mencari ilmu tidak hanya kepada yang lebih tua dari kita, tetapi kita juga harus dari orang-orang yang lebih muda umurnya dari kita. Jangan malu, karena tidak pantas seorang mendiamkan kebodohannya. Dan untuk orang-orang yang berilmu juga tidak seharusnya pelit atau tidak mengamalkan ilmu tersebut. Karena percuma kita mengetahui ilmu, banyak ilmu kita ketahui, kita pelajari, tetapi kita tidak mengamalkannya, tidak memberikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini istilahnya pelit. Dalam pepatah juga mengatakan, bila kita malu bertanya, akan sesat di jalan. Jadi pepatah itu menjelaskan, kita istilahnya gengsi lah. Ada yang lebih muda tapi ilmunya lebih tinggi dari kita. Nah, sehingga kita malu bertanya karena kita lebih tua, seharusnya kita lebih tahu. Jadi gengsi. Nah, hindarilah sifat seperti itu. Karena sifat seperti itu akan menyesatkan diri sendiri, akan menyusahkan. Pendidikan itu dimulai tidak hanya kita bertanya kesini, kemari, kemana, tidak hanya begitu, tetapi kita juga bisa membaca-baca buku-buku yang ada di rumah, mau itu buku apapun atau Quran, karena Quran itu sebenarnya ilmu yang sebenarnya. Dalam dalil ayat juga menjelaskan dari potongan ayat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang proses pendidikan atau mencari ilmu itu dimulai dari membaca dan tidak lupa menyebut nama Allah agar ilmu tersebut menjadi berkah dan juga dipermudah dalam menuntut ilmunya. Teman-teman, jadi kesimpulannya dalam pendidikan ini, dalam pembahasan ini, menuntut ilmu dalam agama Islam itu hukumnya wajib, dan pendidikan atau ilmu itu merupakan kado atau yang paling utama, pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anak-anaknya yang akan menentukan masa depan untuk anak-anaknya. Dan juga
orang yang menuntut ilmu atau orang yang berpendidikan, yang sudah berilmu, tidak akan rugi dunia maupun akhiratnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau tutur kata yang salah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.